Karena pemilu yang se-TSM ini belum pernah terjadi. Sehingga hukum memang belum pernah menjangkau ini. Tapi adalah tugas hakim untuk membuat penemuan hukum. TSM kan juga penemuan hukumnya MK dulu. Kita tuh tidak ingin MK cuma jadi kalkulator yang cuma bicara soal hasil. Ini tuh hasil maupun proses tidak kalah pentingnya gitu. Kedua-duanya sama-sama penting, dan yang ingin kita sampaikan ini bukan soal cuman yang ada di dalam kotak suara atau ketika hari pemilihan. Atensi publik belakangan ini masif tertuju kepada Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara ini tengah menggelar sidang sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sidang yang berlangsung pada pokoknya merupakan buntut dari permohonan yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 secara terpisah. Pada dasarnya, sidang PHPU di MK bukanlah barang baru. Semenjak 2004, MK rutin menerima permohonan dari pasangan calon yang merasa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU bermasalah atau ada selisih dari hasil suara yang didapatkan. Tapi di 2024 ini ada satu hal yang berbeda. Jokowi selaku presiden incumbent yang pada dasarnya tidak ikut serta dalam pemilu 2024 seperti menjadi turut tergugat dalam sidang di MK. Ini disebabkan dalam dalil-dalil yang dinarasikan oleh Timnas Amin maupun TPN Ganjar Mahfud banyak dibicarakan soal nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, yang pada gilirannya dituding membuat pemilu kita kemarin penuh dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Nama saya Yasar Aulia, saya akan menjadi host pada podcast Di Atas Meja episode kali ini. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang dikorupsi di obrolan ini. Umumnya korupsi berada di bawah meja. Tentu saya tidak akan sendiri untuk membahas isu yang tadi saya sampaikan. Saya ditemani oleh Mas Heri Darmawan dari perwakilan Timnas Amin. Halo Mas Heri, terima kasih sudah hadir. Ya. Dan Mbak Bivitri Susantri dari pengajar hukum di Jentera. Halo Mbak Bivitri. Halo. Sebenarnya ada satu perwakilan lagi dari Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Pak Todung Mulya Lubis, tapi beliau berhalangan hadir karena terjebak macet gitu. Biasa Jakarta dengan segala kemacetannya. Oke, apa kabar para narasumber? Baik? Baik. Sedikit batuk tapi ya. Semoga lekas sembuh, Mbak Bibip. Terima kasih. Rasa-rasanya publik dan pakar hukum sekarang sedang sibuk membicarakan soal TSM gitu ya, seperti sidang di 2019 ketika lagi sengketa di MK, pasti kita bahas soal kecurangan pemilu, terstruktur, sistematis, dan masif. Sebagai pertanyaan pembuka, aku mau nanya baik ke Mas Heri dan Mbak Bibip gitu ya, nanti bisa dijawab secara bergantian. Mas Heri duluan gitu. Dalam konteks kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, apa sih kesulitan terbesar dalam membuktikannya gitu di MK? Iya, jadi ini mungkin pengalaman kami juga ya di lapangan dari tim Amin gitu. Pertama, ada satu pemahaman yang ternyata kita baru sadari bahwa masyarakat itu merasa kalau tadi disampaikan soal nepotisme gitu ya, itu hal yang ternyata bagi sebagian masyarakat itu lumrah. Ayah membantu anak, itu ada di bisnis, ada di mungkin di pendidikan dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang bagi sebagian dari kita ini menjadi sebuah pertanyaan ketika bicara tentang pengelolaan negara. Tapi di mata rakyat yang pada umumnya yang kurang pendidikan politik, ternyata hal-hal seperti ini menjadi hal yang lumrah. Jadi ya apa salahnya bapak bantu anak gitu, itu satu. Jadi ketika kita mengangkat isu yang sebenarnya bermasalah dalam tata kelola negara, itu tidak serta-merta bisa ditangkap. Yang kedua, menurut saya memang ada kepentingan-kepentingan yang saling mengunci gitu. Jadi pengalaman kami ketika mempersiapkan para saksi, lalu juga barang bukti gitu ya, kebanyakan itu tidak bersedia untuk menyampaikan secara terbuka. Jadi mereka minta waktu khusus dan tidak terbuka langsung. Karena ya di satu sisi mereka juga selama ini antara ditakuti, bisa jadi bermasalah jika menyampaikan, atau malah mendapatkan keuntungan. Yang mana kalau sekalinya dibuka, ya keuntungan itu akan hilang gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin yang terjawab dari sistematis dan terstrukturnya, benar-benar dimulai dari atas sampai bawah. Kami merasa banyak tim kami yang juga sering berkontestasi di daerah. Nah, kita tahulah hal-hal seperti ini harus diakui seringkali terjadi di daerah-daerah. Tapi kami ketika dalam kampanye di level nasional, kami tahu bahwa harusnya ini nggak mungkin kejadian sampai sebesar ini. Ibaratnya mungkin kalau analoginya gitu ya, ini kayak ngegaremin kolam kalau misalnya di level-level daerah gitu. Ya sebanyak apa sih dana yang dikeluarkan dan abuse of power yang dilakukan untuk mempengaruhi satu negara.
ternyata beneran. Ini kalau awalnya kita pikir nggak mungkin nih kayak menggarami lautan, ternyata bener, garamnya sebanyak laut gitu. Bener-bener ditumpahin semua karena yang melakukan itu negara itu sendiri. Jadi bagi kami ini memang sebuah kasus yang tidak ada preseden sebelumnya, mengagetkan semua pihak dan harus kita suarakan. Jadi karena lawannya negara, ada ketimpangan dalam pembuktiannya gitu ya. Tentu Betul sekali. sebagai tim yang pasti nggak sama resources seperti negara, ada tekanan dan segala macam ya. Terima kasih Mas Heri. Aku mau nanya ke Mbak Bibip. Tentu Mbak Bibip pasti sudah banyak memantau begitu ya. Selama ini banyak sidang-sidang di MK soal sengketa hasil pemilihan umum. Tapi kenapa sih selama ini dalil TSM itu sulit banget kayak diterima sama MK? Apa sih kesulitan pembuktiannya? Iya, jadi kalau untuk Pilpres belum pernah Ya. diterima sama sekali. Dan salah satu kesulitan pembuktiannya dari segi prosedur juga mengikat, membatasi. Karena kita cuma MK, bukan kita sih, MK, MK. kan cuma punya waktu 14 hari kerja. Bagaimana caranya untuk membuktikan kecurangan yang TSM itu? Padahal kan TSM tuh membuktikan terstrukturnya, membuktikan sistematisnya, itu berat loh. Ini dibatasi cuma 14 hari kerja. Jadi itu aja menurut saya sudah tidak adil sejak di prosedur. Itu kesulitan pertama. Terus kesulitan keduanya juga, saya duga ya kemarin-kemarin juga begini, di level Pilpres, MK akan cenderung untuk memikirkan dampak politiknya. Karena kalau di level Pilkada kan TSM udah beberapa kali ya, kayak di Saburai Jua 2020, terus di beberapa tempat lagi lah, di 2020 aja minimal ada 3 tuh yang kita tahu TSM sudah diakui, terus pemilu PSU gitu ya, pemungutan suara ulang. Nah kalau di level Pilpres sepertinya MK mempertimbangkan, aduh ini nanti mungkin nggak ya dilakukan, apakah akan menciptakan konflik di tengah masyarakat. Hal-hal yang menurut saya tidak seharusnya MK pikirkan. Biarkan itu dikerjakan oleh lembaga lain. Sanggup nggak ya dalam 6 bulan ini ada pemilu ulang, KPU pokoknya dikasih tugas harus sanggup. Menurut saya sih akan sanggup sih. Ini kan bukan pemilu barengan pileg lagi nih. Benar. Daftar pemilih juga udah ada, jadi menurut saya sih sanggup. Tapi kan saya khawatir MK juga sudah terkunci dengan pertimbangan-pertimbangan non-hukum ketika mereka membuat keputusan hukum. Jadi dugaan saya itulah yang membuat MK selama ini di level Pilpres belum pernah memutuskan TSM. Karena 2019 sebenarnya lucu ya kalau lihat 2019 ya, karena ini Prabowo sama Jokowi waktu itu kan. Dan yang dituduh TSM Jokowi. Yang menuduh Prabowo. Nah sekarang kan kita justru melihat pihak terkaitnya Prabowo gitu ya. Nah waktu itu tuh sebenarnya timnya Prabowo sudah mendalilkan TSM juga terhadap Jokowi. Apalagi Jokowi petahana langsung waktu itu. Nah waktu itu juga MK tidak membantu dari segi prosedur. Misalnya saya ingat sekali timnya Prabowo itu minta supaya MK menghadirkan saksi. MK yang manggil pakai kop surat MK. Nggak dikasih tuh sama MK. Jadi itu salah satu hambatan yang akan membuat MK juga sulit sekali untuk menggali keadilan yang substantif kalau mereka nggak berani keluar dari kerangkeng-kerangkeng itu. 14 hari, yang manggil memang MK lah gitu, yang minta menteri datang dan seterusnya. Terobosan seperti itu memang harus ada, karena saya setuju bahwa ini unprecedented. Jadi kalau tim 02 nih, saya pakai istilahnya itu aja ya, 01, 02, 03, biar nggak bingung. Tim 02 bilang, ini salah kamar, ini nggak ada dasar hukumnya. Ya jelas nggak ada dasar hukumnya. Karena pemilu yang se-TSM ini belum pernah terjadi. Sehingga hukum memang belum pernah menjangkau ini. Tapi adalah tugas hakim untuk membuat penemuan hukum. TSM kan juga penemuan hukumnya MK dulu. Undang-undang pemilu malah mengambil temuannya MK itu. Jadi memang membutuhkan terobosan-terobosan hukum dan sangat bisa dilakukan kalau MK mau gitu. Jadi memang perlu imajinasi yang sedikit liar gitu. Yang semuanya tetap tidak melanggar konstitusi. Bahwa dia dalam tanda kutip tidak sesuai, bukan melanggar sih, tidak sesuai dengan undang-undang pemilu ya jelas aja. Orang bobot segila ini belum pernah terjadi kok dalam sejarah kita. Gitu. Menarik tadi Mbak Bibip soal bahwa kemungkinan MK ini ada memikirkan anasir-anasir non-hukum nih dalam memutus.
Tapi kalau kita melihat kan memang belakangan MK itu masuk dalam fenomena yang kita sering sebut court capture gitu ya, dibajak oleh cabang presiden, cabang legislatif. Jadi ada serangan balik gitu ya, karena mereka mengeluarkan putusan-putusan yang tidak disukai, mereka diserang dengan berbagai cara gitu. Dipecat hakimnya lah, diubah undang-undangnya. Nah dengan kondisi seperti itu, menurut Mbak Bibip, tetap perlu gitu MK menerobos itu, atau jangan-jangan mereka punya perspektif ingin menyelamatkan lembaganya, menyelamatkan dirinya sebagai hakim supaya tidak terganggu lah begitu. Kalau menurut saya sih untuk menyelamatkan lembaganya justru MK harus bikin terobosan. Oke. Ini dia udah jatuh sejatuh-jatuhnya menurut saya. Cuma karena saya orang hukum yang belajar juga hukum tata negara, saya justru pingin MK tuh balik lagi kayak dulu. Nah, salah satu caranya adalah dengan mampu untuk mencari keadilan substantif itu. Okay. Jadi kalau saya melihat kalau misalnya ukurannya harus ada untung rugi gitu ya, banyak kan untungnya nih buat MK. Kalau mereka melakukan terobosan-terobosan itu, mereka malah akan seperti mengkonfirmasi MK sudah di-capture beneran kalau mereka tidak membuat terobosan itu. Jadi dan akhir-akhir ini kan sebenarnya sudah mulai ada putusan yang lumayan ya, betul. Kayak putusannya Haris Fathia yang KUHP itu, terus yang tambang yang ditolak pulau juga, undang-undang pulau-pulau kecil ya. Buat saya faktor-faktor yang mungkin membuat saya lumayan optimis lah. Itu satu, ketua MK-nya berubah. Yes. Pak Soehartoyo itu dari segi leadership jauh lebih baik daripada Pak Anwar Usman. Pak Anwar Usman itu kan dari dulu di kalangan hukum tata negara tuh sering membicarakan memang leadershipnya tuh ya leadership kan kita tahu ya ada kualitas-kualitas tertentu yang bisa mengatur jalannya organisasi. Dia minim sekali dan Pak Soeharto itu sangat berbeda. Yang kedua ada perubahan konstelasi hakim. Saya nggak bilang bahwa Pak Ridwan dan Pak Arsul Sani itu superhero ya dan nggak ada cacatnya gitu. Saya nggak bilang begitu. Tapi kayak kita aja nih bertiga, ada orang tahu-tahu masuk, mungkin kita langsung berubah konstelasinya kan. Saya merasa nih orang aneh nih, saya mendekat ke sini deh. Atau sebaliknya. Perubahan konstelasi itulah yang menurut saya mungkin sekali sekarang ini tengah terjadi di dalam tubuh 8 hakim itu. Jadi saya lumayan optimis sih mereka akan bisa membuat terobosan itu. Karena tadi Mbak Bibip membaca dari komposisi dan dari presiden beberapa putusan belakangan ada titik harapan gitu ya, perubahan-perubahan yang berbeda dari kepemimpinan Anwar Usman kemarin. Oke, makasih Mbak Bibip. Aku mau ke Mas Yaris sedikit. Tadi disinggung oleh Mbak Bibip bahwa MK kalau merefleksikan ke sidang-sidang PHPU sebelumnya memberikan ruang yang sempit gitu untuk pembuktian atau memberikan hambatan-hambatan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya. Nah, hari ini kan kalau di hari kita sedang tapping baru aja kita sidang pembuktian gitu ya, ahli dan saksi dari para pemohon. Kalau refleksi dari Mas Heri sendiri, apakah hambatan-hambatan tadi yang disebut oleh Mbak Bibip gitu terjadi juga kah atau ada kesulitan-kesulitan lain dalam pembuktian? Iya, saya setuju banget dengan Mbak Bibip karena yang kami rasakan ya, rasanya ini terlalu prosedural. Gitu. Jadi bagaimana penyampaian-penyampaian, pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencari kebenaran substantifnya. Bahwa kita tuh tidak ingin MK cuma jadi kalkulator yang cuma bicara soal hasil. Ini tuh hasil maupun proses tidak kalah pentingnya gitu. Kedua-duanya sama-sama penting dan yang ingin kita sampaikan ini bukan soal cuman yang ada di dalam kotak suara atau ketika hari pemilihan, tapi proses menuju ke sananya yang sudah jelas-jelas terlihat dan sudah diceritakan juga sama Mbak Bibip dan teman-teman di Dirty Votes. Jadi rasanya hal-hal seperti ini yang kita harapkan bisa muncul dari para hakim MK yang harusnya mensyaratkan levelnya negarawan gitu. MK yang dihasilkan dari rahim reformasi yang menjadi benteng konstitusi ini yang bisa membuat kita tuh sebagai bangsa tersadar bahwa ada yang salah dari seperti tadi saya sampaikan etika kita semua, bagaimana standar hukum kita, bahwa negara harusnya berbeda dikelolanya dengan bisnis atau keluarga gitu kan. Jadi bagi saya dan apa yang tadi kita lihat sebenarnya menggambarkan bahwa masih perlu peran MK yang lebih jauh gitu ya untuk menaikkan standar level bangsa kita. Itu sih buat saya. Jadi bukan berarti kalau misalkan nepotisme itu lazim di masyarakat, jangan justru malah dinormalisir begitu ya di tingkat presiden. Betul. Sepakat. Aku mau ke Mbak Bibip lagi. Ini kan tadi aku singgung di awal, rasanya pertama kali nih kita semacam menyidangkan nepotisme begitu ya, baik di sidang PHPU maupun secara umum. Karena kan meskipun nepotisme sebagai tindakan itu kan dilarang di Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara bersih dari KKN, tapi rasanya belum pernah tuh dioperasionalisasikan. Dengan adanya sidang di MK ini kita seperti dipertontonkan bagaimana tuh nepotisme bisa disidangkan.
Tapi aku melihat kalau di hakim-hakim kan seringkali terjebak sama aturan formil. Nah, itu dia. kalau Mbak Bibip melihatnya kita butuh apa ya? Atau yang sedang jadi pemohon butuh membuktikan apa sih kepada hakim supaya yakin dan mempertimbangkan soal nepotisme ini, dalil-dalilnya. Khawatirnya kan karena cuma sekedar terkunci sama prosedural, ini bukan kewenangan kami untuk menguji nepotisme. Tapi kan penting juga nih untuk dijawab sama MK. Iya. Jadi konstruksinya Timnas Amin sama timnya Pak Ganjar tuh menurut saya tuh mulainya bagus juga sih. Karena kan yang dikonstruksikan itu pelanggaran konstitusi ya. Jadi bukan sekedar hasil pemilu, tapi ada pelanggaran konstitusi. Jadi mudah-mudahan sih MK jadi bisa nangkep nanti. Tapi saya setuju mereka tuh pasti akan, misalnya aja nih, ada kecenderungan kita akan pakai hanya undang-undang pemilu. Yes. Itu kan ya masalahnya, karena ini PHPU gitu. Padahal undang-undang pemilu itu misalnya kan juga belum memuat apapun soal nepotisme. Mau nggak mau kita harus keluar ke undang-undang penyelenggaraan negara bersih dan bebas KKN dan lain sebagainya. Nah, yang saya khawatirkan itu, misalnya MK patokannya hanya kepada undang-undang pemilu dan jadinya kurang bisa melihat bagaimana keterkaitan, tantangannya di situ ya. Apa sih keterkaitannya kalau ada relasi nepotisme? Keterkaitannya pada hasil pemilu itu apa? Pasti tantangan terbesarnya di situ, mengaitkan. Jadi menunjukkan ketersambungan antara dampak dari nepotisme itu kepada hasil pemilu ketika orang yang melakukan nepotisme itu sedang memegang kekuasaan tertinggi di negara ini lagi kan. Makanya bisa pakai bansos dan lain sebagainya. Nah, jadi tantangannya ke situ tuh. Bagaimana supaya hakim bisa keluar dari Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, lebih banyak balik ke prinsip-prinsip di dalam konstitusi tentang jujur dan adil, 22E soal pemilu, asasnya kan salah satunya jujur dan adil. Adilnya di mana kalau misalnya ada orang yang diistimewakan. Terus masuk juga ke konstruksi soal kesamaan dalam pasal 28. Misalnya hal seperti itu. Kalau jadi tantangannya adalah untuk membuat hakim bisa atau mau berargumen di luar Undang-Undang 7 2017 karena judulnya PHPU, tapi masuknya ke pelanggaran konstitusi yang bisa, kalau baca konstitusi kita, nepotisme kena banget. Iya. Tapi memang betul belum dioperasionalkan. Nah, mudah-mudahan sih MK mampu untuk jadi seperti mengoperasionalkan itu. Jadi penting untuk menarik ke dasarnya, ke nilai-nilai konstitusi, dan juga menarasikan kausalitasnya gitu ya, bahwa nepotismenya berujung kepada ya hasil pemilu yang disengketakan di MK hari ini. Oke, terima kasih Mbak Bibip. Aku mau tanya lagi ke Mas Heri. Kita kan setelah minggu lalu itu selain proses sidang yang penyampaian permohonan dari 01 dan 03, kita juga sudah mendengar tuh tanggapan dari pihak terkait, dari KPU, dan juga dari Bawaslu. Kalau refleksi teman-teman ngelihat jawaban mereka yang aku sih belum lihat semua ya, tapi rasanya terlalu condong atau terlalu fokus ke argumen bahwa ini salah kamar gitu. Jadi rasanya nggak terlalu mendebat substansi permohonan baik 01 maupun 03. Itu refleksi Mas Heri gimana soal itu? Iya, tadi makanya buat saya memang bagi kami juga ya dari Timnas Amin ini adalah salah satu momen terbaik untuk edukasi publik. Jadi terlepas dari kita sadar semua sudah ada kaki tangan dan permainan di belakangnya gitu ya. Tapi kita masih percaya bahwa nalar publik dan bagaimana kita bisa menyadarkan lebih banyak orang bahwa kecurangan itu real, nyata, dan kita hadirkan bukti-buktinya. Jadi bagi kami ini memang satu ikhtiar gitu ya. Tentu tadi juga disampaikan bagaimana ada begitu banyak aturan yang mungkin dijadikan alasan gitu ya bahwa ini bukan tempat kami dan lain sebagainya, tapi kami berpandangan baik, berprasangka baik bahwa para hakim MK ini negarawan. Para hakim MK dan Mahkamah Konstitusi ini sendiri merupakan lembaga yang hadir dan lahir dari amanat reformasi yang ingin menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Bagaimana negara bisa dikelola dan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan segelintir bahkan oleh satu keluarga gitu. Nah, kita tidak ingin kembali ke sana dan kita ingin memperlihatkan kita sedang berada di persimpangan jalan. Jadi bagi saya lagi-lagi MK bisa memainkan peran yang jauh lebih dalam, lebih substansi
kepada publik, dan kami menyampaikan dan mengikhtiarkan sebaik mungkin untuk menyampaikan bukti-bukti itu kepada publik juga. Oke. Bagaimana MK bisa mengambil peran lebih jauh begitu ya? Betul. Untuk mengingat juga, pengingat gitu untuk teman-teman yang mungkin belum baca permohonan 01 dan 03. Di petitumnya itu ada kemiripan begitu, 01 dan 03. Mereka sama-sama pertama meminta surat ketetapan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran itu dibatalkan, dilakukan pemungutan suara ulang tanpa Prabowo dan Gibran gitu. Itu untuk informasi aja ke teman-teman. Nah, berkaitan dengan hal itu, Mbak Bibip, aku kan pas baca permohonan 01 dan 03, ada satu bagian menarik tuh. Mereka mengkomparasikan pengalaman MK di negara-negara lain. Ketika mereka menyidangkan sengketa hasil pemilu dan pernah membatalkan juga hasilnya begitu. Nah, aku mau tanya ke Mbak Bibip, ada nggak dari literatur yang mungkin pernah Mbak Bibip baca, negara-negara lain itu ketika memutus dan berhasil membatalkan hasil pemilu, syaratnya itu seketat kita nggak sih? Perlu dibuktikan selisih suaranya sedemikian rupa sama pemohon, atau perlu TSM, atau gimana pembuktian kalau di negara lain itu? Iya. Sejauh yang saya ketahui, memang tidak seketat kita. Oke. Dari segi proseduralnya tadi ya, yang 14 hari kerja segala macam itu. Jadi, saya boleh agak melenceng sedikit ya, karena saya jadi pengen ngebahas juga. Barangkali banyak nih teman-teman yang nonton tuh juga berpikir bahwa udahlah kita udah capek nih mau pemilu lagi segala macam. Nah, saya ingin ngajak semuanya yang mikirnya sudah mulai kayak gitu, karena itu saya nggak menyalahkan orang yang mikir kayak gitu, karena itu memang yang banyak orang yang ngehack pikiran kita supaya mikirnya jadi kayak gitu. Dihack ya. Nah, ini kita bongkar deh, jangan mau dihack gitu pikiran kita, karena bayangkan teman-teman masih bayangkan bahwa pemerintahan kita tuh akan sangat-sangat tidak punya legitimasi, jadi nggak ada pijakannya kuat tuh nggak ada dengan situasi yang seperti sekarang. Bayangin dia menang karena nepotisme gitu. Tapi yang mudah-mudahan bakal kena nih argumennya ke teman-teman, terutama anak-anak muda adalah kalau ini dianggap normal, kalau nepotisme dianggap normal seperti kata Mas Heri tadi, jangan kaget kalau suatu saat kita yang akan kena. Jadi nanti teman-teman mau sepinter apapun, sejago apapun, terus mau masuk kerja, teman-teman akan dicuekin. Yang mungkin ponakannya si bos atau anaknya temannya dia yang akan diterima. Bukan orang yang punya kemampuan. Akibatnya apa? Jangankan negara, pasar kerja aja kita akan seancur itu dibanding sama negara-negara lain. Nah, satu lagi bahkan teman-teman yang freelance, nggak usah capek-capek pitching. Nggak usah menampilkan track record kita dulu, pernah ini loh, kliennya dulu ini nggak perlu. Karena kalau nepotisme dianggap normal, nanti orang yang akan memilih bilang, nggak peduli, saya pokoknya milihnya ponakan saya nih, punya perusahaan baru, gitu misalnya, nggak ada track record. Nah, itu saya sangat-sangat khawatir dengan situasi kita ke depannya, yang sebenarnya salah satu akar dari korupsi adalah nepotisme dan kolusi. Tapi balik ke pertanyaan Yasar tadi, saya juga pengen bilang, negara lain yang disebut, itu keren sih perbandingan itu. Supaya orang punya imajinasi bahwa ini bukannya mengada-ada. Kita nyari kebenarannya tuh yang substantif, keadilannya yang substantif. Nah, di negara lain, paling tidak, mereka tidak dikunci oleh hal-hal yang sifatnya prosedural itu. Tadi saya nggak sempat nonton karena ada acara lain. Tapi kan harusnya bahkan nanyain saksi aja, pakai waktu. Bener nggak? Tadi diterapkan batasi. Ya? Udah selesai waktunya. Keadilan macam apa yang mau kita kejar? 20 menit per saksi. Iya, bayangin aja misalnya Yasar masih pengen ngobrol sama kita, terus produser udah bilang, Yasar berhenti. Kan nggak enak gitu. Nah, bayangkan ini yang kita bicarakan keadilan gitu. Jadi buat saya ini yang sangat mengerikan gitu ya, buat bagaimana kita memaknai dan melihat keadilan ini. Di negara lain, hal seperti itu nggak seketat itu. Menurut saya itu juga karena di Indonesia hal-hal kayak gitu tuh sudah dikunci duluan dalam undang-undang. Pertanyaannya, siapa yang bikin undang-undang? Ya politikus. Jadi balik lagi yang tadi Yasar bilang, kalau dibilang court captured ya bener adanya juga sih, dikuncinya dengan aturan-aturan main yang membuat kita makin susah untuk keluar. Jadi buat saya tuh kayak kerangkeng tuh. Semua itu kita tahu keadilannya di situ, tapi kita nggak bisa melewati jeruji kerangkeng ini gitu. Itu yang parah sekali dalam situasi di Indonesia. Dan menurutku juga satu dalil pun terbukti gitu, ada kecurangan sekali aja, itu udah bisa
bisa menegasikan seluruh pemilunya yang adil gitu. Nggak perlu nunggu banyak-banyak sampai selisihnya, Oh iya, iya betul. suaranya terdampak dan lain sebagainya. Satu kejadian aja itu menurutku udah sangat melanggar esensi dari pemilu yang berjurdil Dong, itu. harus jurdil. Satu lagi, Mbak Bibip, tadi bicara soal imajinasi. Masyarakat tuh penting buat dapat imajinasi. Kenapa ini perlu diadili? Kenapa ini perlu diluruskan gitu ya perkara yang sedang disidangkan di MK. Kalau kita lihat kan salah tadi petitumnya adalah mengambil suara ulang gitu, pemungutan suara ulang. Kan narasi-narasi publik selain males gitu ya, ngapain sih bikin capek logistik besar. Mereka banyak juga mengeluarkan narasi ini bisa aja menimbulkan instabilitas politik gitu. Jadi nggak stabil lagi nih politik kita. Nah sebenarnya itu tepat nggak sih kekhawatiran itu? Atau jangan-jangan di negara-negara lain yang udah PSU, nggak ada masalah tuh, tetap berjalan aja negaranya meskipun presiden sudah ditetapkan, terbukti curang, terus dipungut suara ulang, yang menang bukan dia lagi gitu. Yang pasti kan memang kita kalau melakukan perbandingan tuh nggak bisa langsung membayangkan tuh apple to apple ya. Pasti ada konteks sosial, politik, sejarah yang juga beda. Nah jadi kalau di negara-negara yang disebut baik oleh di permohonan 01 maupun permohonan 03 nggak ada yang signifikan sekali sih menurut saya ya. Maksudnya ada gejolak itu pasti gitu. Tapi makanya tergantung pada konteks sosial politik kita. Nah dalam konteks Indonesia menurut saya kita juga punya banyak sekali kelebihan dan juga kekurangan. Kekurangannya tentu saja ketika politikus memanfaatkan isu-isu macam-macam lah, mulai dari sektarian, agama, segala macam. Tapi juga kita mesti hitung ruginya. Ruginya adalah kalau misalnya ini semua tidak digali dan diselesaikan secara substantif, maka kemungkinan konflik itu bisa terjadi di masa yang akan datang jauh lebih besar. Dan satu lagi juga korupsinya ini loh. Boleh saya membangkitkan emosi teman-teman sedikit ya? 271 triliun ada korupsi yang gila banget yang dilakukan oleh orang yang selama ini mungkin kita seneng nontonnya di YouTube karena kemewahan yang ditunjukkan dan kita malah seneng gitu dengan itu. Tapi bayangkan kerugian segitu banyak, terus malah dikagumi gitu. Banyak masyarakat kita juga. Dan itu praktek seperti itu percayalah nggak terjadi dalam sekejap. Itu terjadi justru karena orang-orang seperti itu nanti deh akan kelihatan kalau nanti di pembuktian. Terjadi karena difasilitasi oleh kekuasaan. Agak mirip dengan yang terjadi pada hari ini dengan Pilpres. Bedanya yang Pilpres lebih parah sih karena itu nepotisme hubungannya. Bukan sekedar kolusi tapi ada hubungan darah juga gitu. Nah, jadi di negara-negara lain mungkin korupsi 271 triliun rupiah itu nggak terjadi. Gitu. Nah itu konteks yang kita juga harus baca bahwa kerusakan yang akan ditimbulkan ke depannya kalau ini nggak tuntas itu jauh akan lebih besar ketimbang asumsi-asumsi tentang konflik yang mungkin terjadi. Menurut saya semuanya asumsi. Karena kalau ada analisis tentang potensi konflik segala macam, kita analisis dari sekarang, kan kita bisa lakukan langkah-langkah pencegahan. Preventif. Jadi bukannya itu yang kemudian, ya daripada antar konflik, putusannya gini aja deh. Itu berarti main aman, dan itu nggak bagus untuk kedepannya. Politik kita jadi dirusak betul. Gitu. Makasih, Mbak Bibip. Aku ada pertanyaan ke Mas Heri. Ini mungkin agak sensitif, tapi aku gatel ketika baca permohonannya begitu. Karena kalau aku lihat di petitum 01 dan 03 meskipun sama, kan 03 tuh mendalilkan atau meminta didiskualifikasi baik Prabowo dan Gibran. Sedangkan di 01 hanya Gibran. Kenapa itu, Mas? Iya, karena pengen denger juga. Karena benar-benar masalah utamanya ada di situ ya. Jadi kita juga melihat bagaimana perbandingan. Jadi kalau bicara kami sama-sama punya data ketika sebelum berpasangan dan setelah berpasangan terlihat bagaimana adanya mobilisasi dari segala lini sumber daya, aparat dan lain sebagainya itu ketika sudah masuk berpasangan dengan wakil presidennya dalam hal ini Mas Gibran. Jadi ini juga salah satu yang waktu itu kami agak salah perkiraan. Jadi ketika masuk kita pikirkan wah, ini rame nih. Kita ramein soal nepotisme, kita ramein soal anaknya presiden main dan melanggar aturan gitu. Tapi ternyata terbalik cara menjawab bagaimana aktor-aktor politik di Indonesia ini membaca hubungan antara pemimpin dan mereka gitu ya. Justru menjadikan itu kesempatan untuk
show off. Oke. Kalau saya bisa menolong anak presiden, maka saya akan mendapatkan tempat yang baik kemudian hari gitu. Dan itu yang terjadi selama ini. Jadi di awal kita berpikir ini nggak masuk akal. Kok bisa seblan ini, seblatant ini, terus semua orang merasa ini baik-baik saja. Ternyata bukan cuma baik-baik saja, tapi malah menolong kelakuan itu. Jadi menurut kami memang kuncinya ada di sini. Seandainya saja ternyata saat itu bukan pasangan itu mungkin walaupun kita juga sama-sama tahu sudah disiapkan dari jauh-jauh hari ya Pak Prabowo-nya gitu. Cuman memang mobilisasi itu terasa lebih total ketika langsung berhubungan darah kalau kata Mbak Bibip tadi. Jadi faktor X yang betul-betul menjadi permasalahan yang didalilkan Timnas Amin dirasakan ya karena ada Gibran yang merupakan anak langsung gitu dari presiden berkuasa ya. Faktor utamanya di situ. Oke, aku nangkep poin itu. Aku ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan pemantik juga. Kita tentu semua berharap kan hakim nanti, majelis hakim memutus adil-adilnya begitu ya. Tapi kan yang seperti kita bicarakan juga, apa yang at stake atau yang sedang diperjuangkan itu sangat masif gitu, sangat besar, bukan sekedar selisih suara, bukan soal siapa mau menang, siapa mau kalah, tapi esensi dari demokrasi kita itu sendiri sedang dipertaruhkan gitu. Nah, kalau menurut pandangan Mas Heri dan Mbak Bibip, semisal MK menolak, nasib pemilu kita ke depan gimana sih? Atau jangan-jangan nggak ada pemilu lagi? Gitu, Mas Heri dulu deh, boleh. Siap, itu jawabannya ada di buku itu Nah, ini ya, prop-nya berguna juga akhirnya. Jadi kita menyadari dan melihat bagaimana kenyataan itu terjadi di depan mata kita. Kalau kami di diskusi di tim itu menganalogikan, ini tuh seperti dalam sebuah, di jalan setapak yang udah disepakati nggak boleh dilewatin sama kendaraan misalnya gitu. Ada verboding di depannya. Ternyata yang masuk bukan kendaraan kecil, motor atau mobil, tapi truk tronton besar yang nggak ada yang bisa menghentikannya. Dia tentu bisa melewati dengan gampang verboden kecil itu. Melewati, membuka jalan, lalu semua orang tidak berani untuk menghentikannya. Tapi sekali itu dilewati, didiamkan, maka semua orang akan merasa bisa dilakukan lagi. Jalan sudah terbuka. Dan kita akan melihat tidak hanya habis itu mobil-mobil besar, tapi juga mungkin motor, bahkan sepeda. Itu semua kesepakatan dari apa yang kita lihat harusnya tidak bisa lewat sini dan sebagainya, itu semua bubar. Nah, itu yang kami rasakan juga kemarin, bahkan saat masa kampanye. Jadi ada seorang guru nih cerita, guru honorer, dia bilang ke calon presiden kami, Pak, kami nggak pernah diangkat, tolonglah dibantu untuk jadi guru gitu kan. Yang diangkat pada akhirnya ternyata adalah guru-guru honorer yang lebih tua, padahal harusnya ada batasan umur, dan dekat sama pejabat. Terus dijawab, ya wajar, karena jangankan kami, presiden aja kayak gitu. Artinya values itu benar-benar bisa menular gitu, dan apalagi ini dilakukan oleh kepala negara, oleh pimpinan tertinggi. Dan apalagi yang kita pegang saat ini, konstitusi adalah satu-satunya alasan kita bersatu sebagai bangsa. Itu tempat di mana kita semua memberikan kontrak kita gitu. Kita bahkan menyediakan diri kita untuk bisa dihukum oleh negara, diikat dengan konstitusi. Tapi konstitusi yang sakral itu, semudah itu juga ternyata untuk diubah dalam waktu yang singkat. Maka saya menjadi mempertanyakan, demokrasi bisa mati, dan apa yang membuat kita bersatu sebagai bangsa ketika konstitusi tidak kita hargai. Oke. Makasih Mas Heri, well put. Silakan Mbak Bibi, pertanyaan yang sama. Kalau saya mungkin jawabnya dari ekstrim ya, dari hal ekstrim. Udahlah kita nggak usah ada pemilu aja. Ya kan, maksudnya apa gunanya lagi? Jadi pemilu hanya akan jadi ajang untuk buang-buang uang, termasuk uang yang bakalan dikorupsi, termasuk segala macam praktek politik uang yang ICW juga udah sering banget bahas. Tapi sebenarnya nggak ada maknanya buat demokrasi gitu. Kita tentuin aja langsung siapa yang bakal jadi presiden. Kayak sekarang kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir ini dagelannya minta ampun. Karena udah kita kayak ngasih, memang benar-benar seperti ngasih estafet kekuasaan langsung ke anak gitu kan. Walaupun oke, Prabowo dan Gibran. Tapi kan dari praktik kenegaraan yang sekarang udah terjadi aja, bahkan janji untuk makan siang gratis disimulasikannya sama pemerintahan yang sekarang. Lucu gitu, dan terlalu banyak kelucuan ini sehingga kalau memang ini tidak diselesaikan, ya udahlah nggak usah ada pemilu, kita ubah aja konstitusi kita jadi negara kerajaan, monarki konstitusional yang isinya bikin aja langsung kerajaan Indonesia dengan segala macam aturan mainnya kita ganti semua.
Dan ya se-ekstrim itu akhirnya untuk mengatakan bahwa MK maupun hak angket nih kalau mudah-mudahan beneran bisa jadi, sebenarnya manfaatnya tuh bukan untuk menangin orang. Mungkin kalau Mas Heri ada tugas berbeda ya karena tim gitu. Tapi kalau buat saya, kalau misalnya teman-teman banyak yang nanya, ngapain sih nih dosen juga ngajuin amikus lah, saya ngomong di mana-mana soal ini. Ini bela timnya 01 atau 03 sih kamu? Saya sering banget nanyain kayak gitu. Saya bilang, saya bukan timnya siapa-siapa, tapi saya nggak mau ngelihat demokrasi mati gitu. Saya netral nggak? Saya nggak netral. Saya independen, tapi saya nggak netral. Karena menurut saya, orang tidak boleh netral ketika situasi masih kayak gini. Berarti dia sebenarnya berkontribusi pada ketidakadilan. Saya tidak netral terhadap orang-orang yang merusak konstitusi kita. Nah, jadi dalam waktu dekat kita akan punya pilkada kan, Yasar, bentar lagi nih. Bentar lagi, sedikit kalau lagi. November berarti kan mungkin sekitar ya beberapa minggu lagi prosesnya akan dimulai gitu ya. Terus jadi buat saya kalau ini nggak diselesaikan, praktik ini akan berulang bahkan di pilkada, nggak usah nunggu 2029 bahkan pilkada, maka udahlah nggak usah ada pemilu. Seburuk itu memang kita. Ya, orang lupa juga ketika bicara demokrasi itu mati, baik itu dalam bentuk misalnya jadi kerajaan atau jadi otoritarianisme, yang dirugikan tuh orang-orang kayak kita, yang mayoritas orang biasa yang nggak punya kekuasaan. Jadi ketika terjadi nepotisme, itu tuh justru harusnya kita takut karena itu menguntungkan orang-orang yang 1% bagian dari kekuasaan, anak presiden, yang mana siapa sih kita anak presiden dari 270 juta orang, siapa sih anak presiden, paling cuman ya itulah sekian orang itu aja. Dan itu harusnya bikin kita takut. Menantu. Kita harus jadi takut gitu, tapi itulah yang mengkhawatirkan orang jadi bersorak-sorai gitu dengan hadirnya potensi politik dinasti melalui nepotisme ini. Itu pertanyaan terakhirku. Terima kasih Mas Heri dan Mbak Bibip. Kita akan lihat nanti apakah nepotisme Jokowi dapat diadili di MK dalam beberapa waktu lagi ya, karena waktu sidang di MK nggak terlalu lama. Itu aja dariku, aku host di edisi kali ini. Sampai jumpa.